kadang-kadang kita ini seperti anak kecil, ketika kita minta jawaban, minta sama Tuhan mujizat, minta sama Tuhan hal-hal yang supranatural, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih hal-hal yang dahsyat. Kadang-kadang hati kita lebih condong kepada mujizatnya daripada sang pemberi mujizat. Buktinya apa? Kita gak stabil dalam mengiring Tuhan. Ketika ada mujizat kita begitu bergairah, euforianya itu seperti semangat. Wah. Dan kita harus jujur, kadang-kadang kita lebih suka cita karena sembuhnya daripada kita mengalami itu karena sang penyembuh yang peduli sama kita. Jadi kalau kita sesuatu yang negatif itu cepat tersebarnya. Cepat. Keburukanmu setitik ini akan jadi besar ketika tersebar. Sementara kebaikanmu yang besar itu menjadi kecil di mata orang. Karena orang gak suka melihat orang lain baik. Dia ingin orang lain buruk supaya dia kelihatan baik. Hati-hati Bapak Ibu. Harus jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, ini kan sesuatu yang sangat biasa, sangat mudah, sangat simpel. Tapi pada kenyataannya seringkali kita lupa akan hal ini. Saya mengutip satu ayat, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Salah satu alasan kenapa orang lebih suka mengingat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mendatangkan kesedihan adalah karena hal tersebut bisa membuat mereka mengalami trauma. Trauma secara kejiwaan yang membuat mereka mengingat hal-hal yang buruk. Baik kejadian, baik sikap orang, baik hal-hal yang mengecewakan itu begitu cepat membekas. Sementara hal-hal yang baik seringkali gampang berlalu Bapak Ibu. Seringkali hal-hal yang baik itu begitu cepat berlalu. Karena ada pepatah panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Jadi artinya apa? Kadang kita tidak sadar bahwa setiap hari kita menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Yang tanpa kita minta, tanpa kita harus merengek-rengek Tuhan sudah berikan buat kita. Sementara saat kita ingin Tuhan melakukan sesuatu menurut kita dan kita berpikir bahwa itu pasti terjadi, ternyata jawaban Tuhan tidak seperti yang kita mau, kita mulai kecewa dan kita mulai mengeneralisasi bahwa Tuhan itu jahat karena kenapa, Tuhan itu enggak baik karena kenapa, karena saya minta ini kok Tuhan enggak kasih. Kita lupa bahwa sepanjang hidup-hidup kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Jangan sampai karena satu dua hal kita lupa tentang kebaikan tersebut dan justru kita mengingat hal yang seharusnya memang Tuhan tidak kehendaki atau belum kehendaki. Tapi kita paksakan itu seakan-akan itu harus terjadi baru kita tetap bisa mengatakan Tuhan baik. Tuhan tidak perlu kita puji dia baik. Tuhan tidak haus ucapan terima kasih karena tanpa kita memuji dia, tanpa kita berterima kasih pada dia, dia tetap Allah yang mengasihi kita, amin. Dan saya ingin kita belajar malam hari ini tentang mengapa kita harus mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Hal yang simpel, hal yang mungkin kita sering naikkan lewat pujian. Namun dalam aplikasi kehidupan kita, tentu hal ini tidak segampang kita nyanyi atau kita mengucapkan kata-kata terima kasih. Dari kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya, kita akan baca berganti-gantian. Ini ada sekitar 8 ayat, jadi setiap bagian ayat ini harus kita tahu dan kita akan baca berganti-gantian. Saya akan mulai dengan ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 dan ayat 19 kita akan baca bersama-sama, amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Silakan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sama-sama, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Sebelum kita mengulas bagian ini, kita sama-sama belajar secara sederhana tentang penyakit kusta. Bapak Ibu, di dalam Alkitab penyakit ini memiliki spesifikasi yang beda dengan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit kusta atau lepra ya, itu dalam pandangan orang Yahudi bukan merupakan penyakit biasa. Penyakit ini dipandang sebagai kutukan yang membuat orang yang menderita penyakit tersebut dipandang orang yang terkutuk, sehingga apa yang dia menjadi najis dan apa yang disentuhnya juga najis. Dalam hukum agama Yahudi ada 61 macam sentuhan yang bisa menajiskan. Jadi ada 61 macam, kalau kita menyentuh yang ke-61 macam ini itu bisa menajiskan kita. Urutan pertama adalah menyentuh mayat. Jadi orang Yahudi itu kalau menyentuh mayat itu najis. Urutan kedua adalah menyentuh penderita kusta. Jadi bagi orang Yahudi menyentuh mayat dengan menyentuh penderita kusta itu hampir sama. Dianggap sama-sama najis. Karena orang Yahudi itu menganggap penderita kusta itu kena kutuk. Dianggap sudah mati. Karena buat mereka kusta itu tidak bisa disembuhkan. Kusta itu hanya bisa disembuhkan melalui mujizat. Tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan kusta karena dianggap sebagai kutukan. Dan ini hanya bisa sembuh melalui mujizat atau campur tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat perjanjian lama, Gehasi, Miriam, kemudian Naaman itu bisa sembuh karena mujizat Tuhan. Para rabi Yahudi bahkan menganggap bahwa penyembuhan penyakit kusta sama sulitnya, sama mustahilnya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh mujizat. Dikatakan bahwa menyembuhkan penyakit kusta sama sulitnya dengan membangkitkan seorang dari kematian. Jadi penyakit kusta ini dipandang sebagai penyakit yang membuat seseorang dipandang sudah mati. Dia terasing, dia tidak dianggap lagi. Bahkan ada satu bagian kalau orang kusta ini menyentuh orang lain maka dia dianggap najis. Ini demikian ekstrimnya Bapak Ibu penyakit ini. Pada zaman Yesus di Yerusalem dan semua penderita kusta tidak boleh masuk kota Yerusalem. Jadi penderita kusta itu tidak boleh ada dalam kota. Penderita kusta itu hanya boleh ada di luar kota, di luar tembok kota. Mereka harus ada di luar kota atau desa. Mereka tidak boleh bergabung dalam masyarakat. Jadi ini betul-betul pada akhirnya penderita kusta ini menciptakan komunitas mereka sendiri. Karena mereka terasing, mereka tidak bisa bergaul dengan masyarakat umumnya. Mereka tinggal mungkin di padang gurun atau di tempat-tempat mereka bisa berkumpul. Nah, dan kalaupun mereka nanti ketika berpapasan dengan orang, maka saat mereka berjalan, orang kusta ini harus menutup wajah mereka dengan tudung. Mengangkat tongkat mereka dan berteriak najis, najis. Supaya apa? Supaya orang yang berpapasan dengan dia segera menyingkir. Tindakan orang kusta ini untuk menunjukkan bahwa dia kusta. Dan kalau engkau bersentuhan denganku, engkau juga najis. Ini sesuatu hal yang menjadi kenyataan bagi penderita kusta. Betapa terasingnya, betapa hinanya, betapa tidak dihargainya. Karena kusta dipandang sebagai sebuah kutukan. Jadi kalau dikatakan Yesus waktu itu pergi, saya tadi pagi tidak ada ini. Saya ingin Bapak Ibu melihat bahwa ini waktu itu Yesus kira-kira ada di sini. Enggak jelas. Kira-kira ada di perbatasan Galilea dengan Samaria. Nah Bapak Ibu perlu tahu, Yahudi atau Palestina waktu itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama Galilea, Samaria, Yudea. Kalau Bu aku yang pernah ke sana, inilah Galilea itu ada di Danau Nazaret. Yesus banyak menghabiskan pelayanannya di sini, di Kapernaum, Magdala, Tiberias, Betsaida. Nah, waktu itu Yesus ada di daerah Galilea dan dia pengen ke Yerusalem. Biasanya kalau orang mau ke Galilea dari Yerusalem, itu buat orang Yahudi tidak mau melewati daerah Samaria. Karena kenapa? Daerah Samaria dipandang sebagai daerah orang-orang kafir. Orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang dapat menajiskan orang Yahudi. Nah, dari Galilea ke Yerusalem ini dapat ditempuh 3 hari, itu normal. Tapi orang Yahudi tidak mau 3 hari. Mereka berputar, mereka menyusuri jalan Transyordania. Mereka menyusuri sungai Yordan dan mereka harus berjalan 2 kali lipat lamanya daripada
mereka harus melewati daerah Samaria. Kenapa saya katakan ini nanti saya akan uraikan ketika Yesus menyuruh mereka untuk berjumpa dengan imam. Nah, Bapak Ibu kalau pernah mendengar kisah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dia harus melewati daerah Samaria. Dan ini sesuatu yang sangat janggal bagi orang Yahudi. Tapi Yesus katakan harus. Disinilah di sumur Sikar dia berjumpa perempuan Samaria. Nah dalam kisah ini Yesus itu ada di daerah Galilea dan dia pengen ke Yerusalem. Dia ada di daerah perbatasan antara Galilea dengan Samaria. 3 daerah ini mewakili kriteria orang-orang yang ada waktu itu. Galilea dipandang sebagai daerah orang-orang sekuler. Orang-orang yang lebih terbuka terhadap keadaan dunia, tidak fanatik. Nah Samaria dipandang sebagai daerah orang-orang kafir, daerah orang-orang yang menyembah berhala, daerah orang-orang yang tanda kutip dipandang terkutuk oleh Tuhan. Nah, Yudea di sini ada Bethlehem, Yerusalem, dipandang sebagai tempatnya imam, daerah orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, ini daerah ada di antara Galilea dengan Yudea, Samaria. Jadi kalau orang mau ke sini harus melewati daerah ini. Yesus ada di daerah sini. Alkitab mencatat Yesus menyusuri perbatasan Samaria Galilea. Di situ berjumpa dengan 10 orang kusta. Teks aslinya mengatakan itu desa tertentu. Tidak disebutkan nama desanya. Kemungkinan besar disinilah tempat berkumpulnya orang-orang kusta yang terasing dari masyarakat. Kenapa? Karena Samaria dipandang sebagai daerah terkutuk, maka orang-orang kusta dikumpulkan di perbatasan sini. Dan Yesus dengan sangat bijak mengerti dia akan berjumpa dengan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat pembacaan tadi, ketika Yesus akan masuk sebuah desa, orang-orang kusta ini tidak bisa masuk ke desa yang lain. Orang-orang kusta ini hanya bisa berteriak. Kenapa? Karena tidak mungkin menyentuh, tidak mungkin bersalaman, tidak mungkin dekat-dekat. Mereka berteriak. Teriakan mereka ini saya percaya didengar oleh banyak orang. Dan waktu Yesus meresponi teriakan mereka ini, ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, kata memandang itu bukan cuma hanya melihat sekilas, tapi memandang dengan penuh perhatian, dan dari pandangan tersebut timbullah belas kasihan. Dan Yesus tidak menyuruh mereka dengan seperti sembuh, tidak. Dia hanya menyuruh mereka untuk pergi. Nah ini kira-kira gambarannya, dia hanya mereka pergi. 10 orang berseru kepada Yesus. Dia melihat, kata melihat itu memberi perhatian. Namun dalam hati Yesus ada sebuah respon yang akan membuat orang kusta ini melihat sesuatu yang luar biasa. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa? Dari jawaban Yesus itu menggambarkan bahwa ada mujizat. Karena hanya imam yang bisa menyatakan seseorang yang kusta itu sembuh atau tidak. Nah masalahnya adalah dari tempat Yesus bertemu orang kusta ini untuk ke Yerusalem itu cukup jauh sekitar 3 hari perjalanan. Betul? Betul nggak? Nah kita membaca Bapak Ibu saat Yesus menyuruh mereka pergi menjumpai para imam, maka mereka harus kembali melewati Samaria ke Yerusalem, ini sekitar 3 hari. Nah, di tengah perjalanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah perjalanan, mereka mengalami kesembuhan. Alkitab mencatat di tengah perjalanan, artinya sudah 1,5 hari, 1 atau 2 hari berjalan, mereka tiba-tiba merasakan kesembuhan. Mereka melihat terjadi mujizat dalam diri mereka. Mereka berjalan setelah 1 hari, 1,5 hari atau 2 hari, tengah-tengah perjalanan, mereka merasakan kesembuhan. Nah, di sini yang unik yang Yesus tegaskan bahwa dari 10 orang yang disembuhkan, yang kembali berapa? Yang kembali berapa? Bukan 9. 1. Dari 10 yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Yesus. Saya mengutip beberapa penafsiran, kenapa yang 9 ini tidak kembali kepada Yesus. Tentu kita mesti berpikiran positif, karena bisa jadi kita ada dalam alasan-alasan yang mungkin yang akan saya kemukakan sebentar. Kemana yang 9 lainnya?
terlalu senang atas kesembuhan sehingga lupa sang penyembuh yaitu Yesus. Sudah berjalan setengah perjalanan mereka mengalami kesembuhan dan mereka senang. Bayangkan mereka sudah terasing, mereka sudah tersisi, mereka sudah gak dianggap, mereka mengalami kesembuhan terlalu senang. Hingga mereka melupakan bahwa yang menyembuhkan itu Yesus. Kadang-kadang kita ini seperti anak kecil ketika kita minta jawaban, minta sama Tuhan mujizat, minta sama Tuhan hal-hal yang supranatural, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih hal-hal yang dahsyat. Kadang-kadang hati kita lebih condong kepada mujizatnya daripada sang pemberi mujizat. Buktinya apa? Kita gak stabil dalam mengiring Tuhan. Ketika ada mujizat kita begitu bergairah, euforianya itu seperti semangat. Wah! Dan kita harus jujur kadang-kadang kita lebih suka cita karena sembuhnya daripada kita mengalami itu karena sang penyembuh yang peduli sama kita. Alasan pertama, terlalu senang atas kesembuhan sehingga lupa pada sang penyembuh. Berapa banyak kita yang hari ini pernah mengalami mujizat, hal-hal ajaib, dan kita mungkin ada di posisi ini. Yang kedua, tidak yakin atas kesembuhan sehingga mereka merasa harus ke Yerusalem untuk diperiksa oleh imam. Sembuh gak ya? Udah kepalang basah, udah kita ke imam dulu lah. Yang 9 ke imam, yang 1 kembali. Ada rasa gak yakin, butuh peneguhan. Kan Yesus yang suruh kita ke sana. Kan Yesus yang suruh kita pergi ke sana. Jadi kita ke sana. Dan kalau voting yang 9 pasti menang, yang 1 itu pulang. Alasan yang ketiga adalah perjalanan sudah terlalu jauh untuk kembali menjumpai Yesus. Ya sudah loh, kepalang basah nanti ajalah. Kan Yesus sering ke Yerusalem. Nanti kita kalau ketemu dia, kita bersalaman, kita berterima kasih, ya kita kasih persembahan syukur sama dia. Jadi karena sudah tanggung, karena sudah setengah perjalanan, ya sama aja. Kalau ke sana setengah, ke sini juga setengah. Nah yaudahlah kita ke sana aja dulu lah. Siapa tahu nanti kalau kita jumpa Yesus, kita ucapan terima kasih. Padahal mereka harus tahu mereka gak mungkin ke Yerusalem kalau mereka gak disembuhkan Yesus. Amin. Kita kan sering lupa gitu ya. Ini orang kusta bukan kita ingat terus kok. Lihat kiri kanan wajah-wajahmu, kita orang yang ingat sama Tuhan. Ingin segera kembali kepada masyarakat karena saat mereka sakit kusta mereka diasingkan. Jadi ada sebuah euforia, kita sembuh. Di otak mereka itu kayak ingin berjumpa istri saya ingin berjumpa teman-teman saya ingin berjumpa orang-orang yang selama ini tidak bisa saya jumpai karena saya kusta. Ada sebuah euforia, aku mau ketemu mereka dulu, aku mau jumpa mereka dulu, aku mau ketemu anak-anakku dulu. Ada sebuah hasrat yang lain, yang lebih kuat daripada hasrat berjumpa Yesus. 9 orang ini pergi ke Yerusalem. Atau mungkin Alkitab nggak mencatat mereka kemana. Pokoknya nggak kembali. Nah, kita berpikir positif saja, mungkin salah satu dari alasan ini ada dalam diri mereka. Terlalu senang atas kesembuhan sehingga lupa kepada sang penyembuh. Ini banyak orang-orang yang ikut Yesus hanya cari kesembuhan, cari mujizat, miskin jadi kaya, usaha bangkrut jadi pulih lagi. Ketika mereka mengalami pemulihan, ya hanya sekedar untuk nunjukin, nanti kasih macam-macam, kemudian mereka lemah lagi. Orang seperti ini seperti orang ikut Yesus hanya mencari roti dan makanan saja. Atau kadang-kadang yakin nggak ya? Kemudian ya udah kepalang basah lah, nanti aja, nanti menunda untuk mengucap syukur. Atau ada hal yang lain yang dipandang lebih penting daripada berterima kasih kepada Yesus. Nah dari 10 orang ini yang 9 pergi, yang 1 yang balik. Kita berpikir begini gampangnya, dari 10 orang ini 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Nah orang Samaria ini kan unik Bapak Ibu. Dia dipandang najis, dipandang kafir, dipandang hina. Lihat, ketika orang Samaria ini datang ke depan Yesus, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus itu bertanya bukan karena dia nggak tahu. Sebuah pertanyaan retoris untuk menegaskan kenyataan yang ada. Di manakah yang 9 orang itu dia tahu yang 9 orang itu nggak kembali. Dia nggak perlu jawaban. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing, orang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa?
Karena kusta dipandang kutukan, kusta dipandang sebuah penyakit yang memisahkan dia dari Allah. Kesembuhan, mujizat yang dia terima melambangkan perkenanan Allah untuk orang ini diselamatkan. Seorang Samaria yang berpenyakit kusta, suatu kondisi yang sangat hina. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini dia jatuh tersungkur. Teks aslinya bukan proskuneo, tapi menggambarkan bagaimana dia menjatuhkan diri. Mungkin dia lari setelah dia mengalami kesembuhan, saking sukacitanya yang dia mungkin berbicara dengan yang 9, aku mau kembali, berdebat sebentar, dia tetapkan hati aku mau kembali. Kepada Yesus mungkin dia lari, dia gak pikirkan lapar atau dia berjalan saking semangatnya karena dia sudah disembuhkan. Dan dia berpikir kesembuhan itu harus menjadi titik awal aku semakin sungguh aku berjumpa dengan sang pemberi kesembuhan. Dia berlari, dia berjalan, hitung-hitung 3 hari PP. Ketika dia berjumpa Yesus, dia menjatuhkan diri. Menjatuhkan diri. Kalimat memuliakan Allah dengan suara nyaring memperlihatkan betapa bahagianya ia telah sembuh. Kata tersungkur memperlihatkan betapa tulusnya ucapan syukur yang dia panjatkan kepada Allah. Ucapan syukur, terima kasih dia. Bukan kaleng-kaleng karena dia hafal lagu. Bukan sekedar dia hanya hafal nyanyian. Tapi dibuktikan dalam sebuah ketulusan. Dia sudah buktikan bolak-balik jalan jauh. Dia berjumpa, dia menjatuhkan dirinya. Dan dia berseru memuliakan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh orang kusta yang disembuhkan ini membuat Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentu kita mesti berpikir bahwa orang Samaria ini sangat menghargai anugerah kesembuhan Tuhan. Tapi dia lebih menghargai Tuhan yang telah menjumpai mereka di perbatasan Samaria Galilea. Mungkin gak ada orang yang mau berjumpa dengan mereka. Mungkin orang-orang sudah gak mau lewat jalan itu bukan karena takut penyamun, tapi takut najis. Yesus dengan sengaja, dengan sadar menjumpai mereka. Mereka gak mungkin menjumpai Yesus karena mereka ada di luar kota. Yesus dengan sadar menjumpai mereka dan menyembuhkan mereka. Orang yang dipandang hina, dipandang najis, terasing dan tidak dianggap, bahkan dianggap sudah mati, itu mendapatkan sebuah pemulihan, mendapatkan sebuah anugerah yang besar, dan dia balik untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Saudara, tindakan orang Samaria ini terlihat sangat sederhana. Namun anehnya, yang 9 orang ini tidak melakukan sesuatu yang sederhana. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ungkapan terima kasih atas rahmat Tuhan yang lahir dari kesungguhan hati, walaupun sederhana, itu bisa menunjukkan sikap yang benar atas mujizat berkat yang kita terima. Hati kita betul-betul tidak terikat atas segala berkat tersebut dan kita lebih fokus pada Tuhan. Oleh sebab itu pentingnya orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan adalah itu karena Tuhan sendiri memerintahkan kita berterima kasih, kita mengucap syukur. Saya mau katakan kadang-kadang agak sulit buat saya katakan. Ucapan terima kasih itu seringkali sudah menjadi sesuatu yang langka. Apalagi sudah terlalu dekat. Saya di rumah kadang-kadang diingatkan oleh Olin, oleh Iren, saya dan Papi, kok gak terima kasih? Oh ya maaf, makasih ya. Hal-hal tersebut mungkin karena terlalu biasa, jadi kadang-kadang kita anggap tidak butuh lagi. Ucapan terima kasih itu menjadi sesuatu yang menandakan kita tahu etika, tahu adab, tahu adat. Dan dalam konteks ini 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukur berterima kasih itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jangan cuma minta. Jangan cuma berharap tapi udah dikasih kita kabur dan pergi seperti 9 orang kusta ini. Kita gak jadi berkat. Kita hanya mendekat sama Tuhan karena ingin diberkati, ingin kaya. Sementara saat kita diberkati, dipulihkan, kita lupa untuk bukan membalas, untuk mengisi kehidupan yang sudah Tuhan berikan atas kesembuhan di kita, atas pemulihan usaha kita. Artinya kan semua itu milik Tuhan. Dan Tuhan gak ingin ambil dengan paksa, Tuhan hanya ingin kita secara rela. Pertama-tama paling gampang, terima kasih Tuhan. Yang kedua kita wajib mengucap syukur berterima kasih, kenapa?
Karena dengan berterima kasih kita memberikan penghargaan, pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaannya, berkat-berkat-Nya. Kayak contoh paling gampang begini, saudara punya pasangan hidup. Saudara mesti mengakui bahwa pasangan hidupmu memiliki andil untuk merubah gayamu, arah hidupmu. Sehingga hari ini engkau lebih baik dari sebelumnya. Ucapan syukur kita pada Tuhan merupakan satu bentuk pengakuan bahwa peran Tuhan, intervensi Tuhan yang membuat kita hari ini bisa ada sebagaimana kita ada. Amin. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami jalan yang buntu namun Tuhan tolong. Kita digendong oleh Dia. Kita bisa menyingkirkan gunung pencobaan. Kita bisa mendaki gunung pencobaan. Kita bisa mengalahkan musuh. Semua itu sadar gak sadar. Kita mesti mengakui bahwa Tuhan punya peran yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Yuk sadar gak kita? Mungkin kau berkata aku punya uang, aku punya segalanya. No, saudara banyak orang punya uang tapi ketika dia sakit dia gak bisa apa-apa. Hari ini corona begitu menghancurkan semua kesombongan manusia. Negara adidaya Amerika pun menempati urutan tertinggi penderita corona. Semua negara panik, kurang apa? Ilmuwan ada, pengetahuan sudah sangat tinggi, sudah sampai pada nanoteknologi. Tapi untuk mengalahkan satu virus kecil dan masih ada virus-virus lain yang katanya siap menjadi pandemi baru. Betapa kita butuh Tuhan, amin. Betapa kita harus mengakui bahwa kalau kita hari ini masih bisa ada, itu semata-mata karena Tuhan, amin. Kita mengucap syukur karena kita mengakui peran Tuhan dalam hidup kita. Tadi pagi istri saya bersaksi. Di samping dia mengatakan hal-hal yang bagaimana Tuhan membentuk dia. Dia jujur mengatakan bahwa dalam segala keberadaan saya bagi dia, saya berperan untuk membentuk dia seperti itu. Dan saya juga mengakui keberadaan dia itu memiliki peran yang fungsional untuk menjadikan saya seperti ini. Saya lahir dari keluarga yang broken home, tidak terlalu mengenal etika secara seperti makan bagaimana. Kita jarang makan di meja bersama-sama, ada doa bersama. Makan ambil piring ya makan dimanapun, di kamar tidur dimanapun, yang penting makan. Kita jarang untuk mengucapkan salam, mengucapkan hal-hal yang diajarkan dulu namanya pendidikan moral Pancasila, jarang. Saya hidup dalam sebuah keadaan dan SMP saya harus kehilangan orang tua saya. Saya menjadi orang yang broken home, maaf kata orang yang liar. Hidup di jalanan, numpang, tidak mengenal yang namanya etika. Yang saya tahu saya bisa ada, ya saya dulu belum terlalu mengenal Tuhan. Saya dulu sempat lari dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang teman-teman yang belum percaya Tuhan, menolong saya untuk bisa sekolah sampai tamat. Istri saya bilang gini tadi pagi, kenapa papi seperti ini? Karena background hidup saya itu betul-betul liar. Liar Bapak Ibu. Kenapa saya salurkan itu ke naik gunung? Karena di situ saya menyalurkan energi keliaran saya. Bagaimana saya bisa melihat sebuah pertarungan ego saya, dan di situ saya jadi suka. Saya bilang sama istri saya, kenapa saya suka naik gunung? Di situ saya belajar untuk bertarung melawan diri sendiri. Ego saya, kesombongan saya macam-macam. Dan kalau hari ini, kemarin Tuhan ingatkan, saya merasa begini Bapak Ibu, orang yang sempat gagal. Karena kenapa gereja ini sudah sekian lama hampir tidak ada mujizat-mujizat besar yang saya dengar dari orang-orang lain. Satu pagi saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan masih pakai saya yang sudah seperti ini. Tapi saya mendapatkan satu penguatan seakan-akan Tuhan bilang seperti ini, kamu sudah lakukan banyak hal bagiku. Kamu sudah melakukan hal-hal yang gak pernah kamu pikirkan bahwa hal tersebut mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan memuliakan diriku. Karena saya lebih melihat hal-hal yang gagal, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak menyenangkan itu sebagai sebuah indikator kehidupan saya. Sementara saya lupa bahwa ada banyak hal-hal yang Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan, Tuhan buat melalui hidupku hingga hari ini aku bisa menjadi berkat. Tuhan ingatkan bagaimana seorang Roni yang lahir dari anak broken home, dari keluarga broken home, ya sekolahnya bisa tamat karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa pakai saya untuk pergi ke bangsa-bangsa. Nubuatan istri saya dapat ayat bahwa kamu akan didudukan dengan para pembesar-pembesar. Hari ini sudah Tuhan genapi. Di usia yang muda
Tuhan percayakan beberapa jabatan penting, bukan jabatan sekedar hanya tingkat kabupaten, tapi tingkat provinsi. Bahkan hari ini saya masih menjabat di tingkat nasional DPA. Tuhan cuma ingatkan begini, kalau bukan aku siapa Ron? Sementara teman-teman saya tidak percaya Roni bisa seperti ini. Dan saya akhirnya berpikir positif bahwa terima kasih Tuhan. Ada banyak hal baik yang kau kerjakan dalam diriku. Melewati banyak fase-fase, melewati banyak kekelaman, melewati banyak kemustahilan, melewati banyak hal-hal yang buruk. Tapi aku selalu luput, bukan karena aku hebat, ada tangan Tuhan yang menopang saya. Saya percaya kita juga seperti itu, cuman kadang-kadang hal yang buruk itu terlalu dibesar-besarkan hingga kita melupakan banyak hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan ini menutup peluang bersungut-sungut. Salah satu dosa yang membuat Israel gagal masuk Kanaan secara cepat karena dosa sungut-sungut. Ini dosa bahaya loh. Dosa sungut-sungut itu menular. Saya ajarkan kepada Jericho, kepada tua, naik gunung gak boleh ngeluh. Karena kalau ngeluh itu nular. Dosa sungut-sungut ini adalah dosa yang meragukan Tuhan. Dosa yang tidak mensyukuri penyertaan Tuhan. Selalu melihat segala sesuatu dari pandangannya itu pasti lebih baik daripada tindakan Tuhan. Ini dosa seperti saudara mendapatkan satu kenyataan yang buntu, saudara belum mencoba untuk melangkah bersama dengan Tuhan, kau sudah menyerah lebih dahulu dan kau menyalahkan Tuhan. Seakan-akan jalan Tuhan salah, seakan-akan Tuhan membuat kita mengalami penderitaan ini, seakan-akan Tuhan kurang cerdas, kurang pintar dibandingkan logika kita. Tapi orang yang mengucap syukur itu menutup pintu untuk bersungut-sungut. Memang tidak mudah, kita perlu belajar Bapak Ibu. Perlu belajar untuk mengucap syukur, bukan sekedar hanya sebuah lagu kita hafal. Tapi kita mulai mengingat segala kebaikan Tuhan dan kita mulai menaikkan ucapan syukur atas peristiwa-peristiwa, hal-hal yang mungkin terlupakan tapi Roh Kudus munculkan untuk kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan sebuah lagu yang kita hafal, sekali lagi saya ulang lagi. Bukan hanya hafal, tapi lahir dari sebuah hati yang mengalirkan ucapan syukur secara tulus. Hati-hati bersungut-sungut. Bahaya Bapak Ibu, bahaya. Itu bisa merontokkan imanmu, itu bisa menutup pandanganmu kepada Tuhan, itu bisa menghalangi langkahmu, dan itu bisa membuat pandanganmu selalu negatif tentang Tuhan, bahkan orang lain. Dan kalau orang sudah merasa seperti itu, selalu dia berpikir dia lebih dari Tuhan. Orang seperti adalah orang yang memberhalakan dirinya, walaupun omongannya kelihatan rohani. No, hati-hati. Israel diputar 40 tahun. Padahal bisa beberapa minggu atau bulan langsung masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan putar apa? Supaya generasi yang bersungut-sungut ini tidak mencemari orang yang akan dipilih Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Jadi kalau kita sesuatu yang negatif itu cepat tersebarnya. Cepat. Keburukanmu setitik ini akan jadi besar ketika tersebar. Sementara kebaikanmu yang besar itu menjadi kecil di mata orang. Karena orang gak suka melihat orang lain baik. Dia ingin orang lain buruk supaya dia kelihatan baik. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah banyak mengalami gereja ini hal seperti itu. Coba kita bikin bisik-bisik di sini. Dari Ibu Tukian ke Yono ngomong apa. Pasti ujungnya beda. Betul gak? Betul nggak? Kita bikin kalimat yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Pasti ujungnya beda. Kenapa? Karena kita terbatas mengingat. Jangan bilang-bilang ya. Oke. Jangan bilang-bilang ya. Oke. Jangan bilang-bilang ya. Semua jangan bilang-bilang. Nanti ujungnya pasti beda. Dan kita sudah mengalami hal ini. Gimana cara saya melawan itu semua? Bertelut di kaki Tuhan. Tidak minta pembelaan. Tapi biarkan Tuhan mengkoreksi hidupku. Kalau aku salah, ya sudah. Tuhan pertimbangkan apakah dia pertahankan aku atau dia mau singkirkan aku. Biasanya orang yang tulus hati, orang yang rendahkan dirinya di hadapan Tuhan, itu dibela Tuhan. Amin. Jadi kalau you hari ini punya masalah, pergumulan, kau gak tahu mau cari siapa yang bela kau, datang ke Tuhan. Gak usah cari koneksi macam-macam, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Dan saya sudah katakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh tak akan tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang.
Jadi kita mulai belajar menatap tahun baru ini dengan sukacita. Masih ada corona? Iya. Boleh divaksin gak Om? Ini pertanyaan udah 4 orang. Om boleh divaksin gak Om? Kenapa 6666? Saya bilang gini, kau punya HP gak? Punya. Di HP-mu itu udah terkoneksi. Kau punya ATM gak? Punya. Di ATM itu sudah terkoneksi. Punya apa lagi? Punya KTP? Punya? Punya? Terkoneksi data online. Apalagi? Sekarang semua online. Cuman gara-gara vaksin dibesar-besarkan online-onlinenya, kita lupa hidup sungguh bagi Tuhan. Kita lupa mengasihi Tuhan. Kita lupa melakukan ketaatan pada Tuhan. Kita sibuk berdebat boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Jangan mengatasnamakan boleh enggak itu pakai ayat. Kalau enggak gitu ya jangan pakai HP. Kalau kirim pesan pakai burung merpati. Saya mau kirim ke Bu Abed besok pelayanan, saya belum burung merpati, saya selepas. Burung tersebut lewat depan Pak Yono, ditembak, mati. Kalau engkau anti 666, ditaruh di besar. Kita berpikir dengan kita 666, you mesti hidupmu benar, baru ngomongin 666. Karena 66 itu diizinkan untuk memurnikan iman kita. Nah iman kita belum beres, sibuk 6666, komputer gak boleh, itu gak boleh. Lu tinggal di hutan. Tinggal di hutan, gak ada yang mau vaksin kau. Vaksin boleh gak Om? Harus. Supaya kita bisa bebas dari corona ini. Amin. Jangan, ini setan Om, iblis Om. Buang HP-mu, buang KTP-mu, buang ATM-mu, kasih ketua. Kita ini terlalu naif, sibuk membicarakan akhir zaman tapi kita gak sibuk mempersiapkan diri menatap akhir zaman tersebut. Kita sibuk bicara soal akhir zaman, 666. Wah ini kita lupa untuk membereskan hidup kita supaya ketika itu terjadi kita sudah siap. Kita gak cuma pintar berdebat soal akhir zaman, 666, 777, Samsu, segala macam lah. Saya bukan anti Bapak Ibu, tapi saya lebih suka bicara sesuatu yang real. Bikin seminar 66, apa, enggak silakan, tapi masalah vaksin. Dapat saya WA dari beberapa teman hamba Tuhan, ada khotbah gak boleh vaksin. Tadi pagi opung, Om kita boleh vaksin gak? Boleh. Tapi aduh, kau punya ATM gak Lucy? Punya. Ya ATM itu terkoneksi dengan data. Nanti lama-kelamaan itu kan semua virtual, betul gak? Betul gak? Virtual, nomor KTP-mu itu penting. Jadi mau 666, 777, yang penting hidupmu berkenan begitu. Kalau memang 666 datang, pasti dia akan diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita. Yang sungguh-sungguh makin sungguh-sungguh, yang kafir makin kafir. Bahasanya begitu kira-kira. Jadi enggak usah sibuk berdebat tafsiran-tafsiran, aneh. Oke, mengubah cara pandang dan sikap dari egois yang mementingkan diri sendiri kepada kasih Tuhan. Habakuk 3, 17, ayat 18, 19, dia tahu keadaan sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang tak menghasilkan. Tapi buat Habakuk itu sukacita dia bukan karena keadaan, tapi sukacita dia karena Tuhan. Amin. Yeremia bilang begini, inilah yang kuingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Oleh sebab itu aku berharap lagi. Keadaan itu gak stabil, kayak rupiah, turun naik. Tapi kasih Tuhan selalu stabil diberikan buat kita. Membawa kita mengalami mujizat. Waktu Paulus di penjara, apa yang dilakukan? Dia menyanyi, dia ngucap syukur, dia gak ngomel, dia gak ngeluh, terjadi mujizat. Waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang, yang pertama-tama dia pecahkan roti dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia ngangkat roti itu dan terjadi pelipat gandaan. Dengan mengucap syukur engkau membuka pintu mujizat, amin. Dengan mengucap syukur engkau membuka pintu mujizat. Kalau kita ngeluh terus, engkau membuka intervensi setan untuk terus memperbudak kita. Kalau kita mengucap syukur, kita berterima kasih, setan gak bisa apa-apa karena hati kita tertaut pada Tuhan. Hati kita mengasihi dia, hati kita tertuju pada dia. Kita gak kasih kesempatan buat ngomel, nyalakan Tuhan, gak bersyukur. Kita terus, Tuhan terima kasih. Jadi mari hari ini kita mengucap syukur. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, keberadaan seseorang, bagaimanapun buruknya bukan alasan bagi Yesus untuk mengabaikannya. Saat kita berseru kepadanya yang memperhatikan kita dan menyatakan kasih serta kuasanya sehingga mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan dari dia.
Bukan kesembuhan yang kita kejar, tapi Yesusnya. Amin. Jangan dibalik. Pendeta tuh bukan dukun yang jual kesembuhan, tapi harus membawa Yesus dalam perjumpaan dengan umatnya. Amin. Jangan mendramatisir iman seakan-akan iman tuh menjadi pedang yang mengancam Tuhan untuk kasih apa yang kita minta. Apapun keberadaan kita hari ini, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah lupakan kita. Namun gak cukup hanya kita menerima. Kita harus belajar untuk mengucap syukur. Karena kebaikan kemurahan Tuhan berlanjut setiap hari, maka mengucap syukur merupakan sesuatu hal yang harus menjadi rutin dalam hidup kita. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan kemuliaan? Siapa yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai korban, Ia memuliakan aku. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita memuliakan Dia. Apa itu korban? Sesuatu yang kita miliki, kita persembahkan buat Dia. Sesuatu yang harusnya milik kita, kita kasih buat Dia. Korban tertinggi yang bisa kita berikan adalah hidup kita. Orang yang kasih hidupnya buat Tuhan, pasti yang lainnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan kau berpikir hanya dengan ngasih 10 ribu, 20 ribu, 3 juta, 5 juta, 20 juta, 100 juta, Tuhan disenangkan. Tuhan lebih senang hidupmu bagi Dia lebih daripada hartamu. Tapi bukan berarti engkau tidak memberi pada Dia. Belajarlah mengembalikan apa yang Dia berikan. Sebagai bentuk kita gak terikat atas segala berkat-berkatnya. Waktu kemarin saya dapat pelayanan di satu tempat di Pemda. Saya dapat amplop. Pastilah dikejar sama panitianya. Saya dikejar sampai ke rumah. Saya sama tua bilang udahlah kita gak usah pusing Pak ya. Yang penting dapat 2 nasi kotak kan. Pulang saya udah tidur. Kemudian Anam bilang ada yang cari Om. Wah, kemudian Pak maaf Pak. Saya kasih amplop. Saya sudah berpikir amplop itu untuk sesuatu kebutuhan lain. Saya buka, saya simpan. Kemudian dalam doa, Tuhan bilang gini, kamu kan khotbah tentang hasil pertama. Iya Tuhan. Hasil pertamamu apa? Khotbah tadi Tuhan. Kasih enggak? Iya Tuhan. Saya ganti amplopnya, saya tutup lagi dan saya kembalikan pada Tuhan. Sudah tahu enggak apa yang terjadi? Jumlah yang saya persembahkan pada Tuhan itu dilipat gandakan berkali-kali. Tepuk tangan buat Yesus. Siapa yang persembahkan syukur baik korban? Yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya percaya hari-hari ini Allah tuh rindu mau ngasih berkat, mau nunjukin jalannya, cuman kita nggak sibuk sekali. Mari kita mulai. Berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Allah memang harusnya menjadi respon kita. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Namun adakah syukur dan pujian dan penyembahan kepada Allah mengisi hati kita, hari kita tiap-tiap hari. Adakah di antara kita yang setiap hari gak pernah absen untuk ada di hadirat Tuhan. Untuk mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang Dia beri, buat berkat yang Dia siapkan, buat selalu baru bagi saya dan saudara. Adakah di antara kita yang gak pernah absen? Sebagaimana Tuhan gak pernah lupa kasih berkat buat kita setiap hari, kita juga harus belajar berterima kasih atas segala berkat yang Dia berikan bagi kita setiap hari. Kalau Tuhan lupa, sama seperti kita, habis kita. Pas kita bangun, napas kita udah hilang. Terus Tuhan nanya, kok gini Tuhan? Maaf, aku lupa. Pas kita bangun, kita udah ada di simpang sorga neraka. Kok begini Tuhan? Aduh aku sibuk. Hingga lupa ngurus kamu. Dia Allah dalam kemahakuasaannya, kasihnya menopang semua itu. Hingga dalam kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, kesombongan, kejatuhan, kelalaian kita. Dia tetap konsisten mengasihi kita. Amin. Jadi kalau demikian mulai hari ini kita mulai bangun sebuah kehidupan yang diwarnai ucapan syukur. Kalau kita bangun pagi-pagi, sebelum matahari terbit, kita berkata bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Kita menghadap Bapa di sorga. Mungkin kau gak punya waktu tuh banyak, kau berkata Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kau nyanyi 1-2 lagu, itu lebih baik daripada kau ngorok sampai pagi, sampai siang dan kau terus bangun kerjakan yang lain. Saya bersaksi di hadapan Tuhan bahwa orang yang mencari Tuhan secara sungguh-sungguh gak akan dibiarkan. Amin. Amin. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan lupa cari Tuhan. Dalam kebuntuan, dalam kemustahilanmu, Dia bertindak lebih daripada apa yang kau pikirkan.
Dan saat dia mengabulkan doamu, jangan lupa untuk kembali memuliakan dia. Mengucap syukur atas segala berkat kebaikan yang dia berikan buat kita.